Selamat sore jamaah yang berbahagia. Selamat datang di Graha Lila Semesta dalam acara kajian eksklusif Patah untuk Bertumbuh bersama Ustadz Sony Abikin dengan spesial perform drama teatrikal. Kajian ini kami rangkai khusus untuk Anda. Mari kita sambut pembawa acara kita, Anissa Rahma dan Bunda Lucy. Dan ayah bunda sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya kami mengajak Anda sekalian untuk menyaksikan sebuah cerita tentang realitas kehidupan yang dikemas dalam sebuah teatrikal yang sangat indah dan menyentuh hati. Dan cerita inilah nanti yang akan menghantarkan kita pada tema kajian hari ini bersama dengan Ustadz Sony Abikin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita saksikan sebuah persembahan yang indah. Inilah drama teatrikal dengan judul Patah untuk Bertumbuh. Pulangnya telat terus, Pak. Ibu ini apa-apaan sih? Baru juga pulang. Nggak ada pertanyaan atau perkataan lain apa? Capek aku. Di sebuah sudut kota yang tak pernah benar-benar tidur, hiduplah sebuah keluarga kecil, Pak Rudi, Bu Mira, dan putra mereka, Arga. Rudi, seorang pria yang dulunya dieluk-elukan sebagai pebisnis sukses, kini mulai dihantui angka-angka merah dan telepon yang tak lagi membawa kabar gembira. Sementara itu, Mira, seorang istri yang setia, perlahan mulai lelah menyulam harapan di antara retakan waktu yang makin renggang. Dan Arga, anak semata wayang yang dulu jadi cahaya di tengah gelap, kini tumbuh menjadi bayang-bayang yang sulit difahami. Ucapannya keras, langkahnya liar, seolah dunia di rumah tak lagi cukup untuknya. Inilah kisah tentang rumah yang masih berdiri, tapi tak lagi utuh. Tentang suara-suara yang pernah hangat, kini hanya gema yang saling tak mengerti. Apakah patah ini akan bertumbuh dan bisa menyelamatkan segalanya? Minumnya, Profit Pak. sudah nggak baik nih, Bu. Sabar, mungkin memang belum waktunya, Pak.
Pak. Coba lihat, Pak. Ini ada teman. Ada rencana mau bikin usaha. Arga boleh ikut ya, Pak? Terserah kau lah. Jangan salahkan ayah kalau tidak berhasil. Tapi Pak, itu... Iya, halo. Baik Pak, deal. Oke. Terima kasih Pak. Tadi kenapa, Pak? Arga kok sampai seperti itu? Siapa Bu? Arga tadi kenapa kok sampai seperti itu? Sudahlah. Anak itu tidak bisa diatur. Istighfar, Pak. Pak, kalau kita amati akhir-akhir ini kita jarang bersedekah, Pak. Atau kalau misalkan kita menyisihkan sedikit rezeki kita untuk Itu perasaan ibu saja itu. Astagfirullahaladzim, Pak. Istighfar, Pak. Siapa ya? Halo, dengan keluarga Bapak Rudi Hartawan? Ya, dengan saya istrinya. Iya, anak ibu terlibat dalam kerusuhan dan sekarang berada di kantor polisi. Astagfirullahaladzim, Pak. Buat apa lagi? Enggak kena masalah, Pak. Iya, halo. Baik Pak, saya ke sana sekarang sama istri. Bu, sekarang. Cepat. Dengan dada yang berat dan pikiran yang penuh, ditambah masalah bisnis yang terus menghimpit, Pak Rudi harus mengesampingkan segalanya dan pergi ke kantor polisi demi membebaskan Arga. Syukurlah, berkat sisa-sisa nama baiknya, akhirnya Arga bisa dibebaskan. Arga, duduk. Apa lagi, Pak? Arga, kamu ya. Sudah, Pak, sabar. Kamu sudah bikin malu Bapak, Ibu kamu. Apa yang kamu mau, Arga? Semua sudah aku kasih. Istighfar, Pak. Justru ini semua gara-gara Bapak. Bapak nggak pernah dengerin apa kata-kataku. Kamu sudah berani sama Bapak. Bapak itu egois. Bapak selalu sibuk dengan Bapak sendiri. Apa yang kamu inginkan, Arga? Bahkan Bapak tidak pernah mau tahu apa yang aku inginkan dan apa yang aku butuhkan. Lihat sekarang. Ibu kamu menangis. Lihat ibu kamu menangis sekarang, Arga. Ibu, maafkan Arga, Ibu. Arga tahu Arga salah. Tapi ini semua karena Bapak. Aku tak mau tahu. Pokoknya ini semua salah Bapak. Arga! Kemana kamu, Arga?
Handphone siapa itu? Tias. Siapa Tias? Halo Mas Rudi, kamu jadi kesini kan Mas? Aku nungguin loh, masih lama kan Mas Rudi? Katanya kamu nganterin aku belanja. Nanti kamu izin aja ke istri kamu kalau lagi meeting keluar kota, terus kamu tidur di rumah aku. Halo? Halo Mas Rudi, kok nggak ada suara? Halo Mas? Kok nggak ada suara ya? Kenapa semuanya datang bersamaan? Suami jatuh bisnisnya, anak-anak makin sulit dikendalikan. Terus sekarang datang lagi masalah baru. Aku lelah ya Allah. Aku sudah mencoba sabar, menjadi istri yang mendukung, menjadi ibu yang kuat, menjadi istri setia. Tapi siapa yang mendukung aku? Aku menangis sendiri di atas sajadah. Kemana puasaku? Kemana sholat sunnahku? Kemana zikirku? Kemana doa-doaku ya Rabb? Tidakkah itu cukup untuk mendatangkan pertolonganmu? Bukankah engkau mengabul doa hamba-hambamu yang meminta? Bukankah engkau maha mendengar? Engkau maha melihat? Engkau tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan hamba-Mu. Rabb, bukankah engkau Tuhanku? Aku hamba-Mu. Kepada siapa lagi aku meminta ya Rabb? Kalau tidak kepadamu, kepada siapa lagi? Dan kalau semua ini ujianmu ya Rabb, kapan selesainya? Sebenarnya memang sendiri Mira. Suamimu terlalu sibuk mengurus kegagalannya. Anak-anak hanya tahu menuntut. Dan Allah hanya Dia Mira. Seolah tak peduli seberapa keras kamu berjuang. Tidak, aku tidak sendiri. Allah tahu setiap air mata jatuh. Suamiku memang sedang jatuh.
Tapi aku tidak akan pernah meninggalkannya. Dan anak-anakku. Dialah alasanku masih berdiri di sini. Mira, Mira, lepaskan saja semua. Lelah jadi istri yang baik. Hentikan. Lelah jadi ibu yang sabar. Biarkan anak-anak tahu rasanya dimarahi. Dan lelah percaya sama Allah. Ya sudah, jalan saja tanpa harap. Iya, capek memang. Aku capek. Tapi bukan berarti aku menyerah. Aku marah, tapi bukan berarti aku hilang arah. Oh, Mira, 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 marahlah kau, Mira. Kamu berhak marah, Mira. Biar Allah tahu kamu marah. Sudah waktunya kamu tunjukkan bahwa engkau tidak terima dengan takdir ini. Aku tidak marah. Aku mencoba untuk bersabar. Karena Allah selalu bersama orang yang sabar. Oh, Mira, Mira, Mira. Kalau kamu menerima takdir ini, Mira, kamu berarti bodoh. Siapa di antara kita yang gak pernah merasakan patah dalam hidup, Bapak Ibu? Sebagai manusia kita pasti pernah merasakan patah, kita pasti pernah menangis, tapi mudah-mudahan justru dengan patahnya itu membuat kita jadi hamba yang semakin baik. Amin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Bapak Ibu sekalian, saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini
Allah karuniakan rahmat dan keberkahan. Saya berdoa mudah-mudahan tiap langkah Bapak Ibu dari rumah meniatkan hadir di majelis ilmu ini, Allah catat jadi amal soleh yang berlipat ganda. Saya dengar kabar dari panitia tadi, bahkan dari siang ada yang sudah datang ya Bu ya. Semoga kita semua jadi hamba-hamba yang disayang sama Allah. Dan Allah jadikan majelis ilmu kita ini menjadi momentum doa kita diijabah. Yuk kita saling mendoakan dulu. Pinjam tangan kanannya, angkat ke atas. Tolong usap-usap yang di sebelah kanannya. Ikuti kata-kata saya, berikan doa yang tulus. Saudaraku, mudah-mudahan sore hari ini penuh berkah. Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat. Kalau lagi sempit, Allah lapangkan. Kalau lagi sulit, Allah mudahkan. Kalau sedang patah, segera bangkit dan bertumbuh. Sejahtera lahir batin. Bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Gantian sekarang tangan kirinya, mana tangan kirinya? Usap-usap yang sebelah kirinya. Ikuti saya lagi, saudaraku. Makasih ya sudah didoakan. Mudah-mudahan doanya kembali pada yang mendoakan. Berikan senyuman paling manis buat kanan kirinya, silahkan Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Silakan dibuka slide-nya Mas, next. Ayah bunda yang dirahmati Allah, saya ingin mulai dengan slide ini. Bapak Ibu, adakah di antara kita yang gak pernah patah? Gak ada. Setiap kita pasti pernah merasa patah, merasa jatuh. Betul Bu? Menghadapi banyak masalah. Betul ya? Dari depan kelihatan kok wajah-wajah banyak masalah ini kayaknya ini. Wajah orang-orang yang teraniaya katanya gitu. Kita tuh Bu, Pak, akan ngalamin yang namanya kesulitan, masalah, krisis. Peristiwa-peristiwa mungkin yang bikin kita itu trauma atau disebut dengan traumatic life event. Kadang-kadang kita kehilangan sesuatu, dikecewakan seseorang, sakit, jatuh. Kita ngalamin itu dengan judul yang beda-beda. Itu sebuah keniscayaan. Selama kita masih hidup, hidup itu kata para ulama perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Judulnya beda-beda. Nah masalahnya, bagaimana cara kita menyikapinya? Bagaimana cara kita merespon masalah itu? Ada 3 kelompok manusia ketika melewati masa-masa berat dan masa-masa sulit dalam hidupnya, yang bikin dia akhirnya patah, jatuh, hancur. Kelompok pertama yang di bawah, mereka jatuh dan mereka nggak mampu bangkit lagi. Disebut dengan post-traumatic stress. Mereka tenggelam dalam kejatuhannya, tenggelam dalam patahnya, nggak bisa move on. Ya, ada orang-orang yang di sini Bapak Ibu. Itu kelompok pertama. Ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini sebetulnya sebagian besar manusia. Orang-orang yang yes dia pernah jatuh, yes dia pernah patah, tapi dia bisa kembali ke titik normal. Istilahnya itu recover to normal. Dia mampu adaptif. Sebetulnya Bapak Ibu, normalnya kita sebagai manusia, Allah itu mengaruniakan kita ada yang namanya self-healing mechanism. Coba diulang, apa?
Apa artinya? Dilarang merokok. Mekanisme diri kita untuk untuk sembuh dengan sendirinya gitu ya. Sama Bu, kalau kayak kita luka di tangan misalnya Bu ya, itu sebetulnya kalau kita diemin aja, sembuh nggak? Sembuh, itu namanya self-healing mechanism. Begitu pula batin. Begitu pula batin. Jadi sebetulnya kita tuh normalnya kita bisa kembali ke titik normal. Tapi harapan kita bukan cuma itu Bapak Ibu. Harapan kita sebagai orang yang beriman, ya, oke, kita pernah jatuh, kita pernah patah, kita pernah kecewa, mungkin kita pernah hancur, tapi bagaimana justru setelah itu kita bisa bangkit, kita bisa bertumbuh, bahkan jauh lebih baik dari sebelum kita jatuh. Amin. Itulah yang disebut dengan post traumatic growth. Ya. Kadang-kadang kita perlu patah Bapak Ibu. Sebagaimana sebuah ungkapan yang saya senang banget dari Maulana Rumi. Beliau bilang begini, you have to keep breaking your heart until it opens. Coba diulang Bu. Apa artinya Bu? Dilarang buang sampah sembarangan. You have to keep breaking your heart until it opens. Apa itu? Kadang-kadang kita perlu merasakan patah hati. Supaya apa? Supaya terbuka. Bu, Pak, kadang-kadang kalau kita belum ngerasain patah, itu nggak kebuka. Betul Bu? Justru di saat kita patah, dari celah-celah patah hati itulah cahaya hidayah itu merasuk ke dalam jiwa. Makanya guru saya pernah bilang, ada 2 orang paling tidak yang susah dinasehati. Apa itu? Yang pertama, orang sedang jatuh cinta Bu. Betul Bu? Itu susah Bu dibilangin. Sampai kapan? Sampai dia merasakan patah. Yang satu orang sedang jatuh cinta. Yang kedua katanya pendukung salah satu capres dan cawapres. Susah dikasih tahu. Ya. Poin saya begini Bu. Bersyukur kalau kita pernah merasakan patah, kita pernah sedih, kita pernah kecewa, kita pernah hancur. Demi Allah Bapak Ibu, itu sentuhan sayangnya Allah. Berapa banyak orang yang akhirnya makin dekat sama Allah setelah dia hancur, betul? Itu kalau mudah terus, enak terus, makin lalai itu Bu. Kadang-kadang Allah bikin kita patah supaya kita ingat. Ya. Mari kita buka slide selanjutnya. Nah, jadi begini, saya ingin mengutip perkataan dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Tadi udah saya sampaikan di awal. Sedih, hancur, patah, itu pasti kita ngalamin. Jangankan kita Bapak Ibu, Nabi aja ngalamin, betul? Pernah sedih Nabi Bu? Pernah. Patah hati, sedih, pernah. Setiap manusia pasti pernah merasakan kesedihan. Gak apa-apa, itu sebuah kewajaran hidup. Tapi jangan sampai kelewat batas. Kenapa? Kenapa kita mesti bertumbuh, segera bertumbuh, melihat sebuah persoalan dengan sudut pandang yang berbeda? Karena kalau keterusan, itu bahaya. Perkataan dari Imam Ibnul Qayyim, kesedihan itu melemahkan hati, melemaskan tekad kebaikan, dan membahayakan kemauan berbuat baik. Dan lihat kalimat terakhirnya. Apa kata beliau? La syai'a ahabbu ila syaitani min huznil mu'min. Tidak ada yang lebih disenengin setan melebihi seorang mukmin yang bersedih hati. Pak, Bu, jadi kalau kita pengen di-like sama setan, gampang. Gimana caranya? Sedih aja sedih. Ditekuk terus mukanya. Itu setan senang Bu. Karena orang tuh kalau lagi sedih Bu, itu energinya rendah. Dibisikin pada keburukan tuh gampang. Nanti pelan-pelan dia komplain,
Awalnya komplain dikit, makin banyak, mengutuk takdir, kufur, na'udzubillah. Wafatnya su'ul khotimah. Jadi bahaya. Makanya orang-orang beriman itu mestinya orang yang paling bahagia dalam hidupnya. Kata Imam Ibnul Qayyim, seseorang yang punya iman dalam jiwanya, dia akan mampu melihat dan menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Ya. Jadi mari kita bedah. Kita buka slide-nya berikutnya. Nah, lihat. Bagaimana kunci untuk bisa bertumbuh setelah patah. Itu lapang dada, Bapak Ibu. Lapang dada itu pintu gerbang paling awal. Saya ingin mengajak ayah bunda, mari kita tempuh perjalanan untuk berlapang dada. Saya berulang kali menyampaikan, lapang dada itu the key of life. Dari mana inspirasinya? Dari doanya Nabi Musa yang kita semua hafal. Yang mana doanya? Rabbi shrahli sadri. Terus? Ini doa yang dibaca oleh Nabi Musa, Bapak Ibu, ketika sedang berat, ketika sedang gelap, ketika sedang susah, ketika sedang patah. Tapi yang menarik, sebelum minta solusi, sebelum minta urusannya dimudahkan, Nabi Musa minta dulu dada yang dilapangkan. Rabbi shrahli sadri, ya Rabbi lapangkan dadaku. Baru setelah itu, wa yassirli amri. Apa artinya? Mudahkan urusanku. Jadi Bapak Ibu, mana yang duluan? Urusan mudah dulu baru dada lapang, atau lapang dada dulu baru urusan jadi mudah? Oh, yang benar. Kebanyakan dari kita biasanya gimana, Bu? Nanti Ustaz, kalau urusan saya udah mudah, kalau utang saya udah lunas, kalau sakit saya udah sembuh, kalau suami saya udah berubah, kalau anak saya udah begini, kalau yang itu udah beres, baru lapang dada saya, Ustaz. Terbalik nggak? Mestinya gimana? Lapangkan dulu dadamu, maka Allah akan mudahkan urusanmu. Ini pola kehidupan yang sangat penting, Bapak Ibu. Jadi kunci penting untuk bisa bertumbuh setelah patah, untuk bisa bangkit setelah jatuh, itu adalah lapang dada. Mari kita kupas tentang hal ini. Boleh di next, Mas. Saya akan mengajak Anda, Bapak Ibu, ada 5 latihan jiwa. Anda lihat. 5 latihan jiwa untuk bisa bertumbuh setelah patah. Untuk bisa bangkit setelah jatuh. Lihat Bapak Ibu. Di situ saya kasih kata kunci. Apa kata kuncinya? Latihan. Coba diulang. Bapak Ibu, kalau yang namanya latihan, itu langsung bisa enggak kira-kira? Enggak. Latihan tuh proses terus, Pak. Bukan cuma fisik yang butuh dilatih. Batin juga butuh dilatih. Jadi pulang dari sini insya Allah Bapak Ibu bawa ini nih. Ada 5 latihan jiwa. Kita sering dengar istilah olahraga. Olahraga itu apa? Raga yang diolah. Physical exercise. Push up, sit up, gym, angkat beban, lari, aerobik, macam-macam. Itu semua ujungnya supaya fisik kita healthy, fit, and strong. Tapi jangan lupa, bukan cuma fisik yang perlu diolah, batin juga. Kalau istilah dari guru saya itu emotional fitness, mental fitness, supaya kita tangguh, supaya kita punya mentalitas itu anti-fragile. Bapak Ibu, fragile tahu fragile? Tulisannya fragile. Pernah baca nggak Bu? Di mana bacanya? Paket Ustaz. Ini saya tahu nih wajah-wajah sahabat tukang paket semua nih kan. Fragile itu apa? Fragile itu gampang pecah. Banyak di antara kita tuh sekarang mentalnya itu fragile. Dikit-dikit pecah, dikit-dikit hancur. Itu kenapa? Karena nggak dilatih.
Ini anak-anak zaman sekarang nih Bapak Ibu, ini anak kita, cucu kita, pastikan jangan sampai punya mental fragile. Dan untuk bisa punya mental anti-fragile, itu memang kadang-kadang mesti jatuh dulu Bapak Ibu. Kalau anak itu nggak pernah sakit, itu bahaya, betul nggak? Bahaya Bu. Dia mesti sakit dulu kadang-kadang. Justru dengan sakit itu dia jadi kuat. Kita mesti kena virus dulu supaya kita punya resistensi. Kita mesti gagal. Ada anak berhasil terus. Begitu sekalinya dia gagal, hancur tuh Bapak Ibu. Anak punya keinginan, dikasih terus sama orang tuanya. Rapuh itu mentalnya. Kadang-kadang perlu, dia kepingin gak kita turutin. Betul Bu? Biarin dia ngerasain kecewa. Apalagi itu hal yang gak baik. Biarin dia ngambek. Tapi itu bagus buat ruang jiwanya. Itu latihan Bapak Ibu. Jadi semua peristiwa dalam hidup itu sarana kita untuk latihan. Dan yang namanya proses latihan itu tentu nggak langsung, bukan tombol sekali klik. Ini proses yang berkesinambungan. Makanya sering saya sampaikan, proses belajar itu melewati 3 tahap. Apa itu? Tahu, mau, mampu. Coba diulang. Yang pertama apa dulu? Tahu itu apa Pak Bu? Tahu itu teori. Ya Bu ya? Ibu ikut pengajian, ikut seminar seperti ini, kan tahu ya? Tapi orang yang tahu belum tentu mau. Tahu sih, tapi belum tentu dia mau. Kalau ilmu itu barokah, meresap ke dalam jiwa, menggugah, itu berubah tuh jadi mau. Tapi orang yang mau belum tentu mampu. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu tahu sabar? Jawab, tahu sabar? Teori sabar tahu? Mau jadi orang sabar? Mampu? Belum tentu. Jadi ini butuh latihan. Dari mau menjadi mampu, itu cuma satu caranya. Apa caranya? Latihan. Yang namanya latihan Bapak Ibu, itu jatuh bangun. Atlet itu sampai jago, latihannya panjang. Betul? Jam terbangnya panjang. Ibu-ibu jago masak, latihannya panjang. Sama, untuk bisa berlapang dada, mampu berlapang dada. Kemudian kita bertumbuh setelah patah, itu proses latihan. Ya, nah paling tidak hari ini Bapak Ibu punya peta langkahnya. Saya akan coba bahas 5 latihan jiwa untuk bisa bertumbuh setelah patah, untuk bisa bangkit setelah jatuh. Supaya kita nggak tenggelam dalam kejatuhan, supaya kita nggak meratap dalam patah. Ada orang-orang yang nggak mau bangkit memang. Dia menikmati tenggelamnya itu. Yang didengerin lagu-lagu cengeng gitu. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit. Hati-hati Bu. Apa yang kita masukkan ke dalam pikiran, ke dalam, itu bikin kita jadi, energinya jadi nggak bagus. Enggak, mestinya Quran yang kita masukin. Nasihat-nasihat ulama, itu menguatkan. Ya, kalau dalam kedokteran Bapak Ibu, ada sebuah kaidah begini. Your food is your medicine. Maksudnya apa? Sebetulnya makanan yang kita makan itu bisa jadi obat. Betul Bu? Kalau polanya kita atur. Apa yang kita makan itu bisa jadi obat, bisa juga jadi racun. Ya. Begitu pula makanan jiwa. Apa yang Anda masukkan ke dalam pikiran itu berpengaruh pada seberapa mampu Anda terlatih berlapang dada, bangkit setelah jatuh, bertumbuh setelah patah. Ada 5 latihan jiwanya. Udah siap? Ini perlu kita bahas semua nih? Perlu ya? Kita mulai dari yang pertama. Boleh? Yuk kita buka slide-nya. Ini dia latihan jiwa yang pertama. Yuk coba dibaca sama-sama. Apa?
Acceptance. Coba sama-sama, apa? Apa itu acceptance, Bapak Ibu? Acceptance itu bahasa gampangnya apa? Latihan ridho. Latihan apa, Bu? Melatih jiwa untuk yakin bahwa semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Ikuti kata-kata saya, semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Yuk. Mana tangannya lagi, tangannya. Usap-usap yang sebelah kanannya. Pak, Bu. Semua ada hikmahnya. Dan semua pasti baik pada akhirnya. Tangan kiri sekarang, tangan kiri. Pak, Bu. Kamu juga. Semua ada hikmahnya. Dan semua baik pada akhirnya. Itulah kenapa dalam kamus kita sebagai orang beriman itu Bapak Ibu, Rasulullah itu ngajarin kita gak boleh ngomong seandainya saja. Gak boleh. Ya Bu, Pak, kata Nabi dalam sebuah hadis yang cukup panjang, kalau sesuatu itu sudah terjadi, kita gak boleh ngomong seandainya saja. Kenapa? Karena itu bisa jadi pintu masuknya setan. Kalau sudah Bu, sudah. Katakan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Nggak boleh kita ngomong seandainya saja, Bu. Atas apa-apa yang sudah terjadi. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis lain yang sangat indah, Rasul bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Apa artinya? Betapa menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena semuanya baik. Enak atau enggak enak, sesuai harapan atau enggak sesuai harapan, ujungnya jadi kebaikan. Bapak Ibu, ada masanya mungkin yang terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul? Ada masanya begitu. Kita kepingin A. Berdoa sama Allah, mintanya A. Allah kasih A. Pernah ngalamin? Pasti pernah dong. Tapi ada juga masanya kita kepengen A, Allah kasih B. Kenapa? Karena menurut Allah B itu lebih baik dan lebih kita butuhkan. Masalahnya kadang-kadang mata kita ke A terus. A, ya Allah. A. Nggak mau yang lain. Pokoknya A. Istiqoroh sih istiqoroh, tapi gimana? Istiqorohnya ya Allah, jika dia baik jodohkan. Kalau dia nggak baik, perbaiki dia ya Allah. Itu bukan istiqoroh namanya, Bu. Itu namanya, itu udah kena virus, nama virusnya harusitis. Bu. Apa nama virusnya, Bu? Padahal dalilnya telak dalam Quran. Apa dalil Qurannya? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu enggak suka sama sesuatu padahal itu baik. Boleh jadi kamu seneng sama sesuatu padahal itu enggak baik. Apa rahasia Ustadz? Orang-orang kok mudah ridho, mudah lapang, mudah bangkit, mudah bertumbuh. Perhatikan, ada 3 rahasianya. Boleh dibuka? Nah, lihat. Rekam, jadiin story. Pegang baik-baik. Ya.
Rahasia orang-orang yang mudah ridho, lapang, tenang jiwanya. Karena mereka yakin tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik. Tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali jadi semakin baik. Dan tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali itu yang lebih baik. Saya disuruh geser, Bu. Baru kali ini saya ngisi. Ustadz, luar biasa. Emang emak-emak Kediri luar biasa ini. Awas Ustadz katanya. Bu, Pak, ketika Allah menetapkan sesuatu, itu yang terbaik. Ketika Allah menunda sesuatu, itu jadi semakin baik. Dan ketika Allah mengganti sesuatu, itulah yang lebih baik. Enak gak Bapak Ibu? Ini sebagaimana yang Nabi sabdakan, pada akhirnya semua baik. Asal ya Allah, dengan itu Engkau ampuni aku. Apapun keadaannya ya Allah, asal dengan itu Engkau sayangi aku. Asal dengan itu Engkau ridho padaku, aku pun ridho ya Allah. Fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tarda. Itu doanya Nabi tuh Bapak Ibu. Monggo ya Allah, apapun yang menjadi kodokmu, kalau dengan itu Engkau ridho padaku, kalau dengan itu Engkau ampuni aku baik-baik saja. Bapak Ibu, namanya juga latihan. Kalau latihan itu nggak mungkin langsung bisa. Nggak apa-apa, walaupun baru di mulut, mungkin hatinya belum ikut, nggak apa-apa. Minimal ngomong aja dulu. Ya Allah, hamba ridho. Mungkin di sini masih perih, mungkin di sini masih pedih, tapi minimal lisan kita berucap, ya Allah, hamba ridho. Sebagaimana zikir yang kita baca setiap pagi, setiap petang. Raditu billahi rabba. Terus, wabil islami dina. Wabi Muhammadin. Coba ya Bapak Ibu kita latihan. Boleh? Mana tangan kanannya? Saya mohon izin Pak Bu, pegang dada sebelah kiri. Kenapa dada sebelah kiri Ustadz? Karena di sini ada jantung kita. Ada jantung kita, ada kolbu kita. Bapak Ibu, coba beberapa menit saja saya minta Anda pejamkan mata. Pejamkan matanya. Coba Bapak Ibu Anda hadirkan hal-hal apa sih, kejadian-kejadian apa sih yang mungkin selama ini membuat Anda terluka, membuat Anda merasa patah, membuat Anda pedih. Saya nggak tahu Bapak Ibu, mungkin Anda pernah dikecewakan, Anda pernah kehilangan, Anda pernah merasakan sebuah masalah yang berat. Hadirkan itu Bapak Ibu. Saya nggak tahu cerita Anda, tapi mungkin kita pernah merasa patah, kita pernah merasa jatuh, kita pernah merasa berat, yang itu mengganggu kedamaian Anda. Coba Bapak Ibu, ikuti saya, pelan-pelan aja, dengan lirih saja. Dalam hati juga boleh. Katakan, ya Allah, aku ridho. Hamba ridho ya Allah.
Hamba ridho ya Allah. Asal dengan patah ini, asal dengan jatuhnya ini, asal dengan sakitnya ini Engkau ampuni aku ya Rabb. Hamba ridho ya Allah. Apa yang Kau tetapkan pasti yang terbaik ya Allah. Apa yang Kau tunda pasti jadi semakin baik. Dan apa yang Kau ganti itulah yang lebih baik. Hamba ridho ya Allah. Gak apa-apa Bu, walaupun baru di mulut ngomong aja dulu. Namanya juga latihan. Ya Allah, hamba ridho. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Sayangi aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Itu latihan pertama. Kita nggak bisa bertumbuh Bapak Ibu sebelum kita berdamai dulu. Kita nggak bisa bangkit sebelum kita lapang dulu. Kita nggak bisa mengubah apapun sebelum kita belajar untuk menerima atas apa-apa yang sudah terjadi. Nah Bu, terus itu latihan pertama. Pokoknya setiap pagi, setiap petang, ya Allah, hamba ridho, ya Allah. Engkau nggak mungkin salah, Engkau maha benar. Engkau nggak mungkin zolim, Engkau maha adil. Engkau nggak mungkin sembarangan, Engkau maha bijaksana. Kalau kata Maulana Rumi, aku mencintai takdirku. Kenapa? Karena aku tahu zat yang menetapkan takdir atas hidupku adalah zat yang paling mencintaiku. Pokoknya hadiah terindah adalah apa yang saat ini aku miliki, dan takdir terindah adalah apa yang saat ini aku jalani. Boleh diulang Bapak Ibu? Hadiah terindah adalah apa yang saat ini aku miliki. Dan takdir terindah adalah apa yang saat ini aku jalan. Nggak ada seandainya saja. Nggak ada. Tidak ada seandainya saja. Nggak. Semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Tinggal kita ambil pelajaran. Supaya kita nggak terjatuh lagi dalam lubang yang sama. Ambil pelajaran. Ya. Untuk kemudian apa yang bisa kita perbaiki. Tapi jangan meratapi apa-apa yang sudah terjadi. Oke Bapak Ibu? Boleh dibungkus? Itu baru latihan pertama. Ada berapa latihan yang mau kita bahas? Cukup nggak waktu saya ya? Ini perlu kita bahas semua? Ini baru berapa Bu? Baru satu. Apa yang satu itu? Acceptance. Hamba ridho ya Allah. Boleh kita lanjut? Latihan kedua sekarang. Mari kita buka slide-nya. Boleh dibuka slide-nya Mas? Latihan kedua Bapak Ibu. Ini gambar yang lain ya Bu ya. Latihan kedua itu latihan yang namanya surrender. Apa Bu, Pak? Apa itu surrender? Mas, boleh di back lagi Mas?
Balik lagi sebelumnya, slide sebelumnya. Ini sudah difoto ya? Boleh next lagi sekarang. Nah. Apa latihan kedua, Bu? Ya. Boleh audionya dimunculkan lagi ya. Apa itu surrender Bapak Ibu? Kalau yang pertama tadi, untuk apa-apa yang sudah terjadi. Kalau yang kedua, untuk apa-apa yang belum terjadi. Kenapa sih banyak orang kok nggak bangkit-bangkit setelah dia jatuh? Kok nggak bangun? Kok nggak bertumbuh setelah patah? Karena banyak cemas. Oh, nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Kalau yang pertama tadi seandainya saja, seandainya saja. Kalau yang kedua, nanti gimana, nanti gimana. Itu sama tuh Bapak Ibu, itu bisa jadi kendaraannya setan. Dibikin takut, dibikin cemas, sampai sekarang lagi tren namanya anxiety disorder. Takut. Itu bisikan setan Bapak Ibu. Maka kita perlu berlatih berserah. Berserah itu apa sih? Nitip apa-apa yang memang di luar kendali kita. Dalam hidup ini Bapak Ibu, ada yang di dalam kendali kita. Ikhtiar. Disitulah kita berikhtiar. Beramal. Lakuin yang terbaik. Do your best. Fokus ke situ. Tapi ada sesuatu yang gak bisa kita kendalikan. Betul? Yang di luar kendali kita, titip ya Rob. Makanya kalau kita mau ikhtiar Bu, gimana Pak doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula. Jadi tawakal itu bukan pasif ya, jangan salah paham. Tawakal itu aktif tapi yang terbingkai dengan kedamaian. Ya Bapak Ibu. Apa yang di luar jangkauan, titip ya Rob. Ada lagi doa yang lain. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Wa aslihli sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi torfata ain. Nah, ini udah hafal-hafal Ibu doanya ya. Itu doa nitip. Bagaimana caranya Ustadz supaya kita mantap berserah kepada Allah? Ada 3 keyakinan yang perlu kita tumbuhkan Bapak Ibu. Apa aja itu? Mari kita buka. Next Mas. Yang pertama, klik lagi sekali. Boleh dibuka? Nah, ikuti saya. Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Yuk. Sekali lagi. What belongs to me will simply find me. Wah. Apa Bu? Ini perkataan siapa? Ini perkataannya Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Hatiku tenang. Kenapa? Karena aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan untukku, dia tidak akan melewatiku. Tapi segala sesuatu yang melewatiku, berarti dia bukan takdirku. Enak gak Bapak Ibu? Jadi ngapain banyak cemas? Kalau kata Imam Al-Ghazali begini, segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan menemukan caranya untuk datang. Akan ketemu, meskipun jaraknya sejauh 2 gunung. Tapi segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu, tidak akan menemukanmu, meskipun jaraknya sedekat 2 bibir. Bu, Pak, walaupun jauh, sejauh 2 gunung, kalau itu takdir kita, ketemu nggak? Ketemu. Walaupun jaraknya sedekat 2 bibir, kalau itu bukan takdir kita, ketemu nggak? Enggak. Jadi relax. Loh, bukan berarti kita nggak ikhtiar. Ini mah nggak usah dibahas. Anak kecil juga ngerti Bu. Pak, ikhtiar mah harus. Itu wajib, itu amal soleh. Raga kita itu bergerak sempurna. Akal kita berpikir. Mencari cara, melakukan sesuatu. Tapi batinnya tenang. Kenapa tenang?
Karena apa yang ditakdirkan untukku, dia akan sampai kepadaku. Enggak terburu-buru. Relax. Kalau itu takdirku, dia akan menemukan caranya untuk ketemu. Kalau dia bukan takdirku, dia akan menemukan caranya untuk hilang. Oke, Ibu? Yang kedua, klik sekali lagi. Ikuti saya. Jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Yuk. Sekali lagi. Ini kan ayat Quran. Apa kata Allah dalam Quran? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Anda udah hafal semua ayatnya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Jadi tenang. Ya. Jadi boleh kembali lagi, Mas? Baik lagi? Boleh baik lagi, Mas? Terus balik lagi ke yang pertama tadi, balik lagi. Ini ada. Oke, next masuk ke latihan kedua, surrender. Ya, yang tadi berdamai dengan. Nah, ini dia. Tadi yang pertama apa? Apa yang ditakdirkan untukku sampai kepada. Yang kedua, jadi Bu, lepas. Itu tuh nggak kemana-mana. Ya, kita berbuat baik Ustadz, tapi dia balas buruk, itu bukan masalah kita. Nanti urusan dia sama Allah itu. Nggak ketukar, pokoknya tugas kita tuh lihat yang baik-baik, fokus yang baik-baik, bersangka yang baik-baik, beramal yang baik-baik. Karena jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Yang ketiga, apa yang ketiga? Hidupku dalam genggaman Allah yang gak pernah salah dan gak mungkin salah. Yuk. Iya. Apalagi sih Bu yang kita cemaskan. Pokoknya tugas kita tuh apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Yang memang di luar jangkauan kita, titip ya Allah. Makanya berserah itu, bahasa gampangnya tuh nitip. Dan berserah itu Bu, berserah itu selalu gandengan dengan percaya. Kita memang gak bisa berserah kalau kita gak percaya. Kenapa? Saya udah berserah Ustadz, tapi kok gak tenang ya? Jawabannya karena kita belum sebegitunya percaya. Padahal tawakal dan iman itu selalu bergandengan. Sebagaimana di Quran surat Al-Mulk, Qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Ya. Sampai ada tuh nasyidnya. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Lepas. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan yang terbaik. Ya. Bapak Ibu, kita bisa nggak jagain anak 24 jam? Jawab, bisa nggak? Aduh Ustadz, ngeri Ustadz, pergaulan zaman sekarang. Saya khawatir Ustadz, saya cemas Ustadz, anak-anak saya pergaulannya. Sekarang Ustadz di pesantren aja banyak LGBT Ustadz, begini-begini. Oke, tenang. Apa yang bisa kita ikhtiarkan? Satu, solehkan diri. Betul Bu? Nggak bisa. Anda kepengen anak Anda soleh-soleha, tapi kita nggak berjuang jadi soleh. Nggak bisa Bapak Ibu. Anda mau sekolahin anak di sekolah terbaik sekalipun, darah Anda mengalir. Ya. Ibda bin nafsik, kata Nabi SAW, you go first. Itu ikhtiar kita. Ya. Kadang-kadang orang tua yang sudah ngasih contoh banyak buat anak, itu nggak perlu lagi kebanyakan nasihat. Kalau kita ngerasa, Ustadz saya udah nasehatin banyak banget, tapi nggak didengar, boleh jadi bukan nasihatnya yang kurang, contohnya yang kurang. Orang tua yang sudah ngasih banyak contoh buat anak, itu seringkali nggak perlu kebanyakan nasihat. Kita nggak perlu ngomong lagi, nak, sabar. Siapa yang nggak sabar itu Bu? Udah Bapak Ibu bilang jangan berisik, tahu nggak? Siapa yang paling berisik itu? Kamu tuh sama adik sama kakak yang akur, jangan ribut terus.
Bapak ibunya ribut depan anaknya. Gimana? Oh, yang bisa kita lakukan apa? Solehkan diri. Makanya Bapak Ibu, ini mohon maaf ya. Saya itu terus terang. Nggak pernah khawatir dengan kenakalan anak, kenakalan remaja. Nggak khawatir saya. Serius. Tapi yang saya khawatirkan, kenakalan orang tua. Serius Bapak Ibu. Wis, saya ngelihat anak senakal apapun, saya lihat orang tuanya. Masya Allah, orang tuanya bagus, sholatnya bagus, pemahaman tauhidnya bagus, tenang. Oh, udah itu tinggal tunggu waktu insya Allah. Tapi kalau yang nakal orang tuanya Bapak Ibu, agak-agak hopeless saya. Berat. Khawatir dengan keadaan anak, oke, mulai dari diri. Mungkin kita cari sekolah terbaik, kita pilih lingkungan yang paling baik. Tapi setelah itu ada yang di luar jangkauan kita, titip ya Rob, jagain anak-anak hamba ya Allah. Tenang. Jadi nggak overthinking, mikirnya berubah jadi zikir. Ya. Bu, Pak, maaf ya Pak ya. Ibu bisa jagain suami 24 jam Bu? Titipin Bu sama Allah. Mau tahu nggak Bu doa nitip suami? Doanya begini, ya Allah, titip mata suami hamba ya Allah. Kalau macam-macam ambil saja ya Allah. Dosa-dosanya, saya belum selesai. Nggak usah, sama curiga setiap kali suami pulang, mana handphone? Soalnya setiap kali berita yang muncul, perselingkuhan gitu kan? Nggak usah, tinggal bilang aja ya Allah, kalau emang ada sesuatu, tunjukkan ya Rabb. Kalau emang gak ada apa-apa, tenangkan hatiku. Udah Bu, itu di luar kendali kita. Dan kita gak akan dihisap atas apa-apa yang di luar kendali kita. Tenang. Apa yang sedang ada cemaskan? Titip ya Rabb. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits. Wa aslihli sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi. Jadi kita bisa bergerak. Banyak orang nggak melangkah, nggak kunjung bangkit, nggak mampu bertumbuh setelah patah karena dihinggapi dengan kecemasan yang berlebihan. Tenangkan hatiku ya Allah. Ada doanya tuh. Lo tahu nggak doanya? Ikuti saya. Allahumma as'aluka taufiqa lima habbika minal a'mal wasidqa tawakkulli alaik wa husna dhanni bik. Itu artinya apa? Ya Allah, tuntun aku, berikan aku taufik agar aku fokus beramal dengan amal-amal yang Engkau cintai, dengan hati yang berserah dan jiwa yang berbaik sangka. Tenang. Berserah, berbaik sangka, fokus ngelakuin yang terbaik, sudah selesai. Ya, perlu diulang. Ayo, direkam. Ini doanya bagus banget Bu, serius. Ini terus terang salah satu doa andalan saya. Saya kalau lagi cemas, saya kalau lagi resah, ini doa yang saya baca. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka taufiqa lima habbika minal a'mal wa sidqa tawakkulli alaik wa husna dhanni bik. Pendek kan? Ya, hafalin. Pokoknya lagi gelisah, lagi resah, baca doa itu. Insya Allah, powerful. Bungkus? 2 latihan. Tadi apa latihan pertama? Acceptance. Apa itu acceptance? Apa Bu? Enggak, itu ada yang angkat tangan. Artinya Ustadz katanya ya. Allahumma as'aluka taufik. Ya Allah, berikan aku taufik. Taufik itu petunjuk. Tuntun aku ya Allah. Gitu bahasanya. Tuntun aku ya Allah. Lima habbika minal a'mal. Pokoknya untuk menjadikan fokus hidup itu beramal aja dengan amal-amal yang Engkau cintai.
lima habbika minal a'mal wasidqat tawakkulli alaik, dengan tawakal yang benar, wa husnadzanni bik, dan husnudzan, berbaik sangka kepadamu ya Allah. Oke, bungkus ya Bu ya. Itu yang kedua, berserah. Tadi yang pertama apa? Acceptance. Yang kedua, surrender. Lanjut ya. Yang ketiga, mari kita buka Mas. Apa yang ketiga? Nah, latihan ketiga untuk bisa bertumbuh setelah patah, untuk bisa bangkit setelah jatuh, untuk nggak terlalu lama meratapi kejatuhan, itu adalah gratitude. Apa itu? Kita melatih diri untuk sadar bahwa segelap apapun, sepatah apapun, demi Allah Bapak Ibu, ada banyak anugerah dan karunia yang masih Allah beri. Betul Bu? Kita tuh kadang-kadang ketika Allah menutup satu pintu, kita meratap di depan pintu itu. Ya Allah, kenapa pintunya Engkau tutup? Buka ya Allah, buka. Padahal di saat yang bersamaan Allah membuka pintu yang berbeda. Tapi kita terlalu lama menatap dan meratap di pintu yang tertutup. Padahal beriringan dengan itu Allah buka pintu lain. Anda udah hafal semua ayatnya. Fa inna ma'al usri yusra. Sekali lagi, inna ma'al. Kita tuh suka sibuk dengan apa-apa yang belum ada, sampai kita lupa menikmati apa-apa yang ada. Oke, suatu hari kita kehilangan mungkin. Kita akan ngalamin kehilangan. Ada sesuatu yang udah kita perjuangkan tiba-tiba harus hancur. Kita patah karenanya. Kita sedih karenanya. Terus menangisi itu sampai kita nggak lihat masih banyak anugerah lain yang Allah kasih Bapak Ibu. Come on. Ya. Makanya kata Allah dalam Quran, qalilam ma tashkurun. Betapa sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Bapak Ibu, kita seringkali nggak sadar. Kata seorang ulama begini, orang yang tidak sadar atas nilai suatu nikmat, biasanya dia baru sadar ketika nikmat itu sudah hilang dari dirinya. Betul Bapak Ibu? Kita baru sadar nikmatnya sehat kalau lagi sakit. Kita baru sadar nikmatnya nafas kalau lagi sesak. Kita baru sadar keberadaan seseorang itu sebuah anugerah ketika orang itu udah pergi meninggalkan kita. Betul Bapak Ibu? Waktu dia ada, kita biasa aja. Taken for granted. Begitu nikmat itu sudah hilang, kita baru ngeh. Yang kemarin tuh nikmat loh dari Allah. Bapak Ibu, qalilam ma tashkurun. Ini saya sering cerita, mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini sering saya ceritakan, tapi ini saya senang menceritakan ini supaya pengingat buat saya pribadi. Bapak Ibu, dulu saya pernah ngalamin tuh waktu zamannya Covid ya Bapak Ibu ya. Saya tuh sampai nyesek gitu. Saya sampai dirawat di Wisma Atlet dan masuk rumah sakit. Karena saya trainer Bapak Ibu, saya trainer. Jadi saya nggak membatasi aktivitas, keliling keluar kota, keluar negeri. Kadang-kadang pakai masker, saya kurang disiplin. Dan saya sedikit meremehkan, saya masih muda lah. Kalau kena Covid juga paling flu-flu biasa aja. Itu kayak teman-teman saya juga nggak apa-apa. Ternyata Bapak Ibu, qadarullah, saya kena Covid cukup parah. Sampai dirawat, paru-paru saya terdeteksi ada sesuatu. Itu Bapak Ibu waktu saya di rumah sakit, ya Allah, saya merasa deket banget dengan kematian. Kakak sepupu saya meninggal ketika Covid. Teman dekat saya, Bapak Ibu, teman saya kuliah, teman saya ngaji, itu meninggal pada saat Covid. Dalam keadaan saya di rumah sakit Bu, gak ketemu anak, gak ketemu istri, 2 bulan. Ya Allah. Hari pertama saya masuk rumah sakit, sebelah meninggal.
Besoknya sebelah kritis. Coba Bu, di saat saya terbaring gitu ya, ya Allah, bentar saya mau nanya, tolong jawab, tebak aja tebak. Kira-kira dalam keadaan seperti itu, coba tebak, isi doa saya apa? Apa isi doa saya? Kira-kira apa yang saya minta? Hah? Mobil, bagus Bu, bagus mobil Bu. Ada mobil terbaru tuh Bu, yang listrik tuh, bagus loh Bu. Bukan itu? Rumah mewah. Hah? Apa? Jalan-jalan ke luar negeri, keliling Eropa. Bolak-balik umroh haji. Bukan. Saya bersumpah ayah bunda, pada saat itu yang lain murah. Murah. Satu yang saya minta, apa? Ya Allah, mudah-mudahan Engkau masih kasih hamba kesempatan bisa ketemu anak-anak lagi ya Allah. Bisa nebus dosa, bisa memperbaiki amal, bisa ngelihat istri lagi. Makanya Bu, ini kalau buat saya udah entah kesempatan keberapa yang Allah kasih. Saya tuh Bapak Ibu ya, insya Allah, saya tuh merasa untuk menemukan rasa syukur tuh nggak kesulitan. Karena saya punya pengalaman itu. Saya kadang-kadang tuh Bapak Ibu ya, ngelihat anak-anak saya lagi main, bisa nangis saya Bu. Makasih ya Allah. Saya kadang-kadang bangun tidur gitu ya, dengar azan subuh, ngelihat istri saya di samping, ya Allah, alhamdulillah. Saya kadang-kadang Bu kalau makan tuh ngelihat nasi di piring tuh, ya Allah. Tapi sebagian besar dari kita tuh untuk bersyukur aja syaratnya kebanyakan. Kalau kata guru saya, coba buka slide berikutnya Mas. Nah, saya suka kalimat ini. The breath you just took is love. Apa artinya Bu? Gunakan sabuk pengaman, bukan ya? Bahkan nafas yang baru saja Anda hirup itu ayah bunda, itu cinta dari Allah. Makasih ya Rob. Kalau kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu gak sadar nafas ini aja udah nikmat, coba kamu main ke kuburan. Kamu tahu gak apa yang sekarang paling diinginkan sama orang-orang yang sudah dikubur? Apa Pak Bu? Ya Allah, boleh gak hidup lagi bentar aja ya Allah, memperbaiki amal. Dan Allah masih kasih kita kesempatan itu. Masih dikasih kesempatan sujud. Gak semua orang Bu dikasih kesempatan, diberikan taufik hidayah untuk mau sujud. Malu Bapak Ibu ngeluh tuh ya Rob. Apalagi ngeliat saudara-saudara kita sekarang di Gaza, di Palestina. Kita ngeluh terus. Padahal begitu banyak nikmat dari-Mu ya Rabb. Boleh kita latihan yuk. Ayo duduk yang nyaman. Saya boleh minta waktu Bapak Ibu? Nggak usah lama-lama, 5 menit aja. Duduk yang nyaman. Dalam hitungan ketiga Bapak Ibu, hitungan ketiga, saya minta Anda pejamkan mata. Terus ngapain Ustadz? Sebisa Anda aja, nggak usah dibuat-buat, alamiah saja. Ngapain Ustadz? Coba Anda bayangkan, hal-hal apa sih yang kalau Anda ingat itu, Anda tuh merasa berterima kasih sama Allah. Misalnya, kalau Ustadz Sony bayangin apa? Kalau saya Bu, tadi tuh, saya bayangin wajah anak-anak saya. Makasih ya Rabb. Engkau hadirkan mereka dalam hidup hamba. Saya bayangin dulu pernah sembuh dari sakit. Saya bayangin ketika ada satu peristiwa yang menurut saya itu rezeki besar dari Allah. Saya nggak tahu cerita Anda Bapak Ibu. Tapi saya yakin
Ada begitu banyak anugerah dari Allah dalam hidup. Boleh ya? Yuk. 1, 2, 3. Boleh diklik sekali, Mas. Ayah bunda, saya minta waktunya bentar aja. Coba Anda hadirkan dalam bayangan Anda. Hal-hal apa sih yang kalau Anda ingat itu, Anda tuh berterima kasih sama Allah. Mungkin bayangin wajah orang-orang yang Anda sayang. Orang tua, pasangan, anak, cucu. Makasih ya Allah, Engkau hadirkan mereka dan Engkau titipkan kebahagiaan atas kehadiran mereka. Coba Anda putar ulang lagi, kenangan indah banyak dalam hidup. Saya nggak tahu kisah Anda Bapak Ibu. Tapi saya yakin ada begitu banyak anugerah dari Allah. Mungkin ada yang pernah sembuh juga dari sakit. Ada yang pernah selamat dari kecelakaan. Momen-momen ketika Anda ingat itu, Anda tuh ngerasa, makasih ya Allah. Masih bisa dengar suara azan. Masih Engkau langkahkan kaki ini datang ke majelis ilmu. Masih bisa sujud ya Allah. Maafin kami ya Rabb, yang sering mengeluh. Maafin kami ya Allah, padahal banyak anugerah dari-Mu. Ya Allah, jadikan kami hamba yang pandai bersyukur. Makasih ya Allah. Dosa kami banyak, amal kami receh, tapi Engkau tidak pernah berhenti mencurah-curahkan nikmat dalam hidup kami. Makasih ya Rabb. Makasih. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu. Kami sering sibuk meratap atas apa-apa yang hilang. Kami tenggelam dalam kesedihan, tapi kami lupa banyak anugerah dari-Mu yang kami lupakan. Sampai berulang kali Engkau mengatakan dalam Quran, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makasih ya Rabb. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Makasih atas banyak kebaikan dari-Mu ya Allah. Makasih banyak atas rezeki yang Engkau beri ya Rabb. Padahal kami pendosa ya Allah. Kami masih suka bermaksiat padamu ya Allah. Tapi Engkau terus mencurahkan nikmat dalam hidup kami. Jadikan kami hamba yang pandai bersyukur ya Rabb. Jadikan hati kami peka atas begitu banyak anugerah yang Kau karuniakan dalam hidup kami.
Alhamdulillah. 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 Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita nggak termasuk dalam golongan orang-orang yang kufur nikmat. Dan kita bisa tetap menemukan ada begitu banyak keindahan karunia yang Allah anugerahkan. Bahkan dalam keadaan patah sekalipun. Bahkan dalam keadaan terpuruk sekalipun. Bahkan dalam keadaan berat sekalipun. Coba Bapak Ibu, dilakukan latihannya. Setiap habis sholat, ya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah. Oke ya. Sudah berapa yang kita bahas? Berapa lagi? Boleh lanjut? Kita tuntaskan ya. Tadi latihan pertama apa? Acceptance. Ketika Allah netapin sesuatu, itu yang terbaik. Allah menunda sesuatu, itu jadi semakin baik. Allah ganti sesuatu, itulah yang lebih baik. Latihan kedua, surrender, tenang, berserah. Kalau itu takdirku, ketemu insya Allah. Jika aku berbuat baik, yang baik akan datang kepadaku. Dan hidupku dalam genggaman Allah yang gak mungkin salah dan gak pernah salah. Yang ketiga, menyadari, menghargai ada begitu banyak anugerah yang masih terus Allah kasih dalam hidup. Bahkan di dalam kegelapan sekali. Oke ya. Latihan yang keempat, saya sebut dengan sincerity. Apa itu? Bu, latihan tulus. Tulus itu apa? Ikhlas. Ikhlas itu apa? Ketika sudah putus harapan di hati kita kecuali hanya kepada Allah. Apa sih Bu yang bikin kita patah hati? Apa sih yang bikin kita terluka? Karena seringkali kita berharap kepada selain Allah. Betul? Sudahlah, itu akarnya tuh itu. Kalau kata Imam Syafi'i, ketika engkau terlalu berharap kepada selain Allah, maka bagaimana cara Allah menegur kita? Dibuat kita merasakan pedihnya sebuah pengharapan. Supaya kita tahu betapa berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja. Kalau kata Sayyidina Ali, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup, tapi tidak ada yang lebih pahit melebihi pahitnya berharap kepada manusia. Termasuk ya Bapak Ibu, punten mohon maaf, termasuk sama pasangan, sama anak. Kalau sama manusia, siapapun itu, tugas kita ngasih. Ngasih yang terbaik, memberi yang terbaik. Kalau kita mau berharap, berharap aja kepada Allah. Kan Bapak Ibu udah hafal lagunya. Yang mana lagunya Ustaz? Hanya memberi. Terus? Terima kasih anak-anakku sekalian. Pas. Bahkan kata Allah dalam Quran itu, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Orang-orang beriman itu Bapak Ibu, diucapin terima kasih aja nggak ngarep. Kenapa? Dia udah puas dengan balasan dari Allah. Pas. Ya. Gini Bu, prinsip hidup itu Pak, prinsip hidup itu, kalau kita yang berbuat baik, lupakan. Tapi kalau orang berbuat baik kepada kita, jangan pernah lupakan. Itu jangan dibalik. Bapak Ibu, Bapak Ibu, mau tahu nggak? Contoh suara orang yang paling menderita dalam hidupnya. Mau tahu nggak? Nih, suaranya begini nih. Suara orang paling menderita begini suaranya. Ustadz, tahu nggak?
Dia itu Ustaz bisa begitu karena saya Ustaz. Wah. Kalau nggak ada saya Ustaz, itu ruginya double. Yang pertama amal solehnya hangus, yang kedua batinnya menderita. Nah Bu, itu tuh nggak ketukar, tenang aja. Allah itu maha detail, maha halus, mencatat semua kebaikan hambanya. Lepas, lakukan, lupakan. Allah nggak akan lupa. Ya. Jadi itu latih jiwa kita untuk mengubur dalam-dalam rasa harap kepada siapapun. Lagi pula apa sih Bu untungnya divalidasi orang, diakui orang, dihargai orang? Itu untungnya apa? Kalau kata seorang ulama, seandainya engkau tahu betapa cepatnya manusia melupakanmu setelah engkau wafat, maka engkau tidak akan sudi mencari perhatian siapapun. Betul? Bapak Ibu, nih saya kasih tahu rahasia ya. Saya kasih tahu rahasia. Besok lusa Anda meninggal, orang tuh lupa sama Anda. Betul nggak? Nggak usah lama-lama Bapak Ibu. 2 jam kita dikubur, orang lupa udah ketawa-ketawa lagi mereka. Mungkin ada yang inget anak, pasangan, orang tua, ya nggak lama lah, setahun 2 tahun. Habis itu sibuk lagi dengan dunianya. Ya. Besok lusa saya meninggal, Bapak Ibu lupa sama saya pasti. Jadi saya rugi banget kalau misalnya jauh-jauh dari Jakarta ke Kediri hanya untuk Bapak Ibu. Rugi banget saya. Loh saya kesini bukan untuk Anda. Saya kesini dari awal saya nyetel hati saya. Ya Allah, mudah-mudahan saya diundang, saya diminta menyampaikan materi. Kalau ada 1-2 kalimat aja yang bermanfaat, semoga engkau terima ya Allah. Udah, cukup. Bapak Ibu lupa sama saya gak apa-apa. Ya. Jadi kita gak diperbudak oleh validasi. Orang yang paling menderita itu orang yang terus ngejar validasi dari manusia. Pengen diakui, pengen disebut-sebut terus namanya, pengen dibalas budi. Dah, latihan untuk lepas. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semua lelah itu akan terasa nikmat ketika berubah menjadi lillah. Ya. Jadi Bapak Ibu lepas. Boleh diklik Mas. Sebagai manusia Bapak Ibu, memang kita itu makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial pasti butuh take and give, betul ya? Ya itu wajar lah, itu manusiawi namanya. Kita butuh take and give. Tapi saya mau mengingatkan, kita itu bukan hanya makhluk sosial, tapi kita juga makhluk spiritual. Sebagai makhluk spiritual kita nggak butuh itu. Kenapa? Kita udah puas dengan balasan dari Allah. Karena apa yang aku dapatkan dari Robku itu jauh lebih indah daripada apapun yang aku dapatkan dari manusia. Oke Bapak Ibu? Bungkus ya. Saya, ini kalau dibahas panjang bisa Bapak Ibu, tapi waktu saya terbatas. Intinya itu, latihlah untuk tulus. Nanti buat Anda yang kepengen belajar lebih dalam, saya punya kelas bulan depan. Ya, itu kelas online. Ada 40 hari. Totalnya 12 kali pertemuan. Sama-sama kita berlatih bareng-bareng untuk memulihkan jiwa. Judulnya itu Inner Healing. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau daftar bisa hubungi teman-teman Lumbung Kebaikan atau juga dari panitia ya, dari Geraha Lila Semesta. Itu Bapak Ibu, karena ini butuh latihan panjang. Bukan tombol sekali pencet, tapi ini bisa dilatih. Ya. Terakhir, latihan yang kelima. Coba diulang, kita wrapping lagi supaya Anda ingat Bapak Ibu. Yang pertama apa tadi latihannya? Acceptance. Yang kedua, surrender. Yang ketiga, gratitude. Yang keempat, sincerity. Yang terakhir,
Yang kelima, boleh diklik Mas. Apa latihan kelima Bapak Ibu? Latihan forgiveness. Apa forgiveness itu Bapak Ibu? Latihan maaf memaafkan. Ini juga kalau dibahas panjang Bu, tapi kalau Anda minta saya untuk, Ustadz apa intinya supaya kita ringan memaafkan? Kita tuh Bapak Ibu, relatif akan lebih ringan untuk bisa memaafkan kalau kita sadar betapa kita juga butuh dimaafin sama Allah. Betul Bu? Dulu guru saya pernah bilang begini, Mas Sony, kamu tahu nggak cara yang paling pasti untuk dapat maafnya Allah? Guru saya nanya, Son, kamu merasa butuh nggak dimaafin sama Allah? Butuh lah Ustadz. Kamu tahu nggak cara yang paling pasti untuk dapat maafnya Allah? Waktu itu saya jawab, istighfar Ustadz. Kata beliau, belum tentu. Karena kita sering istighfar, tapi nggak pakai rasa. Apalagi istighfarnya ibu-ibu kalau lagi marah. Gimana Bu? Astagfirullahaladzim. Bu, itu istighfar yang perlu diistighfari ya Bu ya. Ini latihan penting. Ayatnya apa? Ayatnya itu wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum. Maafkan mereka kata Allah, lapangkan dada. Bukankah kamu juga ingin dimaafin sama Allah? Ya. Saya jadi ingat ada seorang sahabat Nabi yang begitu dimuliakan oleh Allah. Padahal amalnya biasa aja, ternyata ada satu amalan rahasia yaitu dia selalu melepas ghil di hatinya. Nggak ada dendam, dengki, dongkol. Makanya doanya, Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Tapi masalahnya kita tuh hobinya nyimpen ya Bu. Ustadz, setiap detail perkataan dia gak akan saya lupa seumur hidup Ustadz. Saya ingat betul bagaimana mimik wajahnya Ustadz. Dia ngomong gitu menjelang azan maghrib Ustadz. Pada tanggal 2 Januari 1978. It's your choice. Bu, kalau kita balikin lagi ya Allah. Jadi gini loh, kita tuh memaafkan orang mungkin bukan karena dia layak dimaafkan. Tapi kita yang merasa butuh dimaafin sama Allah. Hamba ini juga banyak dosa ya Rob. Makanya saya suka syairnya Al-I'tiraf tuh Bu. Yang mana? Ilahi las tulil firdaus si ala wala aqwa ala nari jahimi. Ya Allah, aku nih gak pantas masuk surgamu ya Rob. Beneran gak pantas. Gak pantas, gak layak ya Allah. Dosa masih banyak, amal receh, jarang yang ikhlas. Tapi aku juga gak kuat kalau harus masuk nerakamu ya Allah. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambi azimi. Kalau bukan kepada Engkau ya Rabb, kepada siapa lagi hamba memohon ampunan. Ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya mohon maaf Bapak Ibu, gak bisa lama-lama.
Saya malam ini pulang ke Jakarta, pesawat saya jam 20.40 dari Juanda. Jadi ini rangkaian kegiatan, kemarin saya ada kegiatan di Surabaya, kemudian Bunda Lila mengundang hari ini, sore ini, tadi pagi juga bersama Pak Indra, Raga Sport, dan bersama Mas Ruli. Jadi rangkaian kegiatan Surabaya Kediri ditutup dengan indah sore hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita hari ini. Amin. Semoga ada manfaatnya Bu hari ini. Ya. Kita tutup dengan doa. Baik. Bu, saya sering sampaikan. Sesi yang paling penting dalam majelis ilmu, itu sesi apa? Sesi doa. Itu bahkan lebih penting daripada materinya. Serius saya. Karena kata Nabi, majelis ilmu itu saat mustajabnya doa. Raudhah min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga. Jadi kalau ibu datang ke majelis ilmu, yang paling mestinya ibu-ibu kejar, bapak ibu kejar, itu sesi doanya. Bukan materinya malah. Kalau materi mungkin kita bisa lupa. Tentu itu penting. Tapi yang lebih penting itu sesi doanya. Yuk kita angkat tangan kita. Kita hadirkan hati kita. Istighfar dulu yuk. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Duhai Allah yang maha mendengar, sepelan apapun doa kami. Duhai Allah yang maha menata pertemuan kami sore hari ini. Ya Allah, catatkan siapapun yang hadir pada hari ini. Tiap langkahnya menuju majelis ilmu ini Engkau catat sebagai amal soleh. Ya Allah, jadikan semua yang hadir sore hari ini menjadi hamba-hamba yang Engkau cintai. Ya Rabb, jika ada di antara kami yang sedang sempit, lapangkan. Jika ada di antara kami yang sedang sulit, mudahkan ya. Jika ada di antara kami yang sedang berat, ya Allah, apapun judul persoalannya, ringankan, kuatkan pundaknya. Kalau ada di antara kami ya Rabb yang masih terjebak hutang, berikan jalan ya Rabb agar bisa lunas. Jangan Engkau biarkan kami wafat dengan meninggalkan banyak hutang. Ya Allah, jadikan pasangan kami, anak keturunan kami soleh, soleha. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbi, undang kami semua yang ada di sini untuk bisa merasakan wukuf di Arafah-Mu. Untuk bisa bersujud langsung di depan Ka'bah-Mu. Untuk bisa duduk bersimpuh di masjid Nabi-Mu. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan, silakan doa masing-masing. Silakan, saya aminkan. Apapun yang sekarang terlintas di pikiran Anda. Anda lagi ada hajat yang butuh ditolong Allah. Anda lagi ada masalah yang butuh ditolong Allah. Apapun yang sekarang terlintas di pikiran Anda. Ayo Bapak Ibu, minta yang baik-baik. Saya aminkan. Amin ya Rabb. Amin ya Allah. Amin ya Rabb. Engkau janjikan majelis ilmu ini saat mustajabnya doa ya Allah. Amin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, berikan kami kesempatan taubat sebelum Engkau panggil kami nanti. Allahumma inna nas'alukal husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan akhir hidup kami nanti akhir yang baik. Kami wafat dalam keadaan taat ya Allah. Bukan dalam keadaan maksiat, na'udzubillah. Hati kami masih terbolak-balik ya Rabb. Ya muqallibal qulub,
Tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Tuntun sisa umur kami ya Allah. Ya Rabb, muliakan kedua orang tua kami. Jika mereka masih ada ya Allah, izinkan kami bisa membahagiakan mereka dengan cara-caramu. Jika mereka sudah tidak ada ya Allah, tempatkan mereka di tempat terbaik di sisimu. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakan kami kebaikan, kebahagiaan, kelapangan dunia dan akhirat. Rabbana wa taqabbal du'a ya sami'ad du'a. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya minta silakan dengan kanan kirinya bersalaman, saling minta maaf, saling berterima kasih, dan saling mendoakan. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi silaturahim kita sore hari ini. Saya mohon izin undur diri Bapak Ibu, saya kembalikan kepada pembawa acara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.